warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'an. Wahai orang-orang beriman, maka hendaknya Anda bersiap siaga dan berangkatlah untuk berperang, berjihad di jalan Allah SWT, baik dalam keadaan subatin, yaitu berkelompok-kelompok, atau secara serentak sekalian semuanya. Dalam ayat ini Allah SWT memanggil kita orang-orang beriman untuk yang pertama, khudhu hidrakum, kata Allah, yaitu waspada. Khudhu hidrakum artinya mengambil kewaspadaan. Tentunya waspada dari musuh Allah SWT yang senantiasa dan selalu berusaha untuk mencari kelemahan kaum muslimin, orang-orang Yahudi dan Nasrani ataupun orang-orang selain mereka dari kalangan musyrik dan yang lainnya, selalu senantiasa mencari celah bagi umat Islam dan mengambil kesempatan menjatuhkan umat Islam, untuk menyerang umat Islam. Maka Allah SWT mengatakan khudhu hidrakum, yaitu waspadalah, selalu waspada terhadap musuh, di mana musuh tidak pernah berhenti untuk berpikir bagaimana supaya mereka bisa menyerang kaum muslimin, mencari titik lemah ataupun titik atau waktu lalai dari kaum muslimin. Maka ini sebuah peringatan dari Allah SWT. Kemudian yang kedua Allah katakan fanfiru thubatin aw infiru jami'a, yaitu berangkatlah berperang, berjihad di jalan Allah SWT thubatin, baik dalam keadaan berkelompok, yaitu berkelompok maksudnya diutus beberapa pasukan, atau aw infiru jami'a, atau Anda berangkat secara keseluruhan. Dan tentunya ini kembali kepada kemaslahatan. Ini termasuk masalah strategi dalam berperang. Apakah diutus sebagian dari pasukan, kemudian diutus setelahnya sebagian lagi, atau semuanya berangkat dalam satu waktu. Ini tentunya berkaitan dengan kemaslahatan atau strategi dalam berjihad di jalan Allah SWT yang ditentukan tentunya oleh
pemimpin ketika itu. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibah qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Ayat yang ke-72 ini Allah SWT menceritakan kepada kita, menyebutkan, Allah mengatakan bahwasanya sungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang dia merasa berat atau merasa malas atau merasa takut untuk berjihad di jalan Allah SWT. Fa in asabatkum musibah qala qad an'ama Allah alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Kalau seandainya Anda ditimpa musibah, ya, menurut mereka itu musibah, yaitu musibah maksudnya adalah Anda meninggal di medan jihad atau Anda kalah oleh musuh. Apa mereka katakan? Qala qad an'ama Allah alayya. Sungguh Allah SWT telah memberikan nikmat kepadaku sehingga aku tidak ikut bersama mereka meninggal di medan tempur, di medan jihad. Ayat ini disebutkan oleh Imam Mujahid, ya, muridnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, nazalat fil munafiqin, bahwasanya ayat ini turun berbicara tentang orang-orang munafik, di mana di antara orang-orang munafik ada yang mereka itu berat untuk berjihad di jalan Allah SWT. Disuruh untuk berjihad, berat bagi mereka, malas ataupun takut. Sampai-sampai mereka mengatakan kalau seandainya ketika sebagian kaum muslimin meninggal di medan jihad, maka mereka mengatakan sungguh aku beruntung, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadaku sehingga aku tidak meninggal bersama mereka di medan jihad. Ini adalah bentuk kurangnya pemahaman mereka terhadap jihad. Padahal orang yang meninggal di medan jihad memperoleh syahadah atau syahid itu merupakan karunia yang sangat besar. Tapi justru dia mengatakan saya tidak ikut dan saya tidak ikut meninggal dalam medan jihad, maka ini suatu bentuk nikmat Allah kepada saya karena saya tidak ikut meninggal atau tewas di medan jihad. Ini pemahaman yang sangat keliru. Dan ini bisa kita lihat, ini pemahaman orang-orang munafik, bagaimana mereka yang pemahaman mereka yang dilihat dalam diri mereka, yang selalu mereka pikirkan adalah masalah dunia. Jadi menurut mereka kalau meninggal itu musibah. Padahal meninggal di medan jihad itu adalah rahmat dari Allah SWT. Karena tidak semua orang yang berjihad di jalan Allah bisa mati syahid. Sedangkan pahala syahid adalah suatu pahala yang sangat besar. Nabi mengatakan wa dzurwati sanamihi al-jihad, yaitu tingkat puncak dari Islam itu adalah berjihad di jalan Allah SWT dan mati syahid. Orang-orang munafik justru mengatakan bahwasanya itu adalah sebuah kerugian, musibah. Kenapa mereka bisa berbicara seperti itu, berpemikiran seperti itu? Karena pemikiran mereka hanya dunia. Ini bisa kita lihat ya, bagaimana pemahaman yang keliru dan salah. Ayat 73 lebih lanjut Allah katakan wala in asabakum fadlum minallah la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Kalau kalian mendapatkan keutamaan karunia dari Allah, yaitu ghanimah, Anda menang dalam medan jihad, kemudian mendapatkan ghanimah harta rampasan perang, mereka akan mengatakan, orang-orang munafik mengatakan apa? Seolah-olah antara kami dan mereka, antara kalian dan dia itu tidak ada
persaudaraan sedikit pun. Dan mereka mengatakan, kalau seandainya kami ikut berjihad dan kami ikut juga mendapatkan harta rampasan perang. Ini orang munafik. Maka ini bisa kita lihat bagaimana tujuan mereka adalah dunia. Tujuan mereka berjihad supaya dapat harta rampasan perang. Ini adalah sifat orang-orang munafik. Maka fadlun di sini diartikan keutamaan di sini maksudnya adalah yaitu kemenangan dan juga harta rampasan perang. Kalau Anda mendapatkan harta rampasan perang, maka mereka mengatakan, kalau seandainya kami ikut juga, sehingga kami ikut juga mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian Allah katakan dalam ayat selanjutnya, falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah SWT memerintahkan, maka hendaklah mereka itu orang-orang beriman berjihad di jalan Allah SWT. Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman agar berjihad di jalan Allah SWT. Berjihad di jalan Allah SWT dengan apa? Yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Bagaimana dia menjual kehidupan dunianya dengan akhirat. Yaitu dia korbankan dunia untuk mendapatkan akhirat. Inilah tujuan dari orang yang beriman. Ketika dia berjihad di jalan Allah SWT, dia korbankan dunia untuk mendapatkan akhirat. Seorang ketika dia berjihad di jalan Allah SWT, dikeluarkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah SWT. Mungkin dia butuh kendaraan, butuh bekal ketika berjihad. Orang munafik sebelumnya bukan seperti itu. Apa yang bisa saya dapatkan dari jihad? Harta rampasan perang, begitulah. Orang beriman tidak. Mereka menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Allah katakan, hendaknya mereka yang berjihad di jalan Allah SWT dengan menjual dunia untuk mendapatkan akhirat. Karena sekali lagi ketika kita berjihad butuh peralatan perang, butuh kendaraan, butuh bekal. Ini butuh harta berarti. Berarti seorang ketika dia berjihad tidak hanya berjihad mengorbankan tenaganya, darahnya, nyawanya, tapi juga harta mesti ikut. Karena bagaimana dia berangkat berjihad, bagaimana dia bisa membeli senjata dan sebagainya, kecuali dia mengeluarkan harta. Allah katakan, wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa saja yang dia berjihad di jalan Allah SWT, berperang di jalan Allah SWT, fayuqtal, maka kemudian dia dibunuh atau terbunuh, yaitu mati syahid. Aw yaghlib, atau dia menang. Fasawfa yu'tihi ajran 'azima, maka Allah SWT akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Maka seorang ketika dia berjihad di jalan Allah, dia hanya akan membawa dua hal. Ketika dia berangkat, dia korbankan seluruh hartanya, dia korbankan nyawanya, dan dia pulang hanya membawa dua hal. Yang pertama, bisa jadi dia tidak pulang, yaitu mati syahid. Dan ini yang dicita-citakan seluruh kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Atau dia pulang dalam keadaan selamat, membawa kemenangan, membawa harta rampasan perang. Dua-duanya kata Allah SWT
fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sungguh kami akan memberikan kepadanya pahala ganjaran yang sangat besar. Orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid, jelas dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang pulang membawa harta rampasan perang, juga dia mendapatkan pahala. Maka dua-duanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, baik yang dia meninggal ataupun yang pulang selamat. Tapi lihat di sini, yaitu orang yang benar-benar dia berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah artinya bagaimana dia berperang itu atas dasar mencari ridho Allah untuk menegakkan kalimat Allah, bukan karena dunia. Maka inilah orang yang akan diberikan pahala, inilah orang yang akan diberikan ganjaran, baik dia terbunuh ataupun dia kembali dengan selamat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa takaffalallahu lil mujahid fi sabilihi in tawafahu ayyudkhilahul jannata aw yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin aw ghanimah. Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah SWT telah menjamin. Ini Allah yang menjamin. Nabi mengatakan, sungguh Allah SWT telah menjamin orang yang berjihad di jalannya, kalau dia meninggal, pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini jaminan Allah. Atau dia dipulangkan oleh Allah, dikembalikan oleh Allah SWT ke tempat asalnya, ke rumahnya, ke tempat dia keluar darinya, yaitu ke kampungnya, dengan dia memperoleh dan membawa pahala dan harta rampasan perang ketika dia memperoleh kemenangan. Maka ini pahala atau ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang berjihad di jalannya, baik dia meninggal ataupun dia selamat pulang ke rumahnya. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT katakan, ayat yang ke-75, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Allah SWT mengatakan, tidakkah Anda berjihad di jalan Allah SWT? Kenapa Anda, kata Allah, tidak berjihad di jalan Allah SWT? Sedangkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah dari laki-laki, ya, orang yang sudah tua mungkin, orang yang sudah tua renta, dan juga para wanita, dan juga anak-anak, mereka berkata, mereka berdoa kepada Allah SWT, akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha, keluarkan kami dari desa ini, dari daerah ini, dari kampung ini yang mana penduduknya zalim. Waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikan bagi kami dari sisi Engkau wali, penolong, dan juga jadikan bagi kami, untuk kami dari sisi Engkau, ya, penolong, para penolong yang akan membantu. Allah SWT di sini kembali mengingatkan, kembali memberikan motivasi dan dorongan. Ya, kenapa kalian, kata Allah SWT, tidak berjihad di jalan Allah? Sedangkan ada orang-orang yang dalam keadaan di suatu tempat yang dia dalam keadaan lemah. Ada orang-orang yang lemah, para wanita, anak-anak,
Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan qaryah di situ dari ayat tersebut adalah Mekah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah SAW berdakwah kemudian beliau hijrah ke Madinah, ada sebagian kaum muslimin yang mereka tetap tinggal di Mekah. Mereka tidak bisa hijrah. Ya, mereka tidak bisa hijrah dengan berbagai macam sebab, ya, karena mereka dihalangi oleh orang kafir Quraisy. Kalau mereka keluar dari Mekah dibunuh. Ya, di antaranya adalah paman Nabi sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Termasuk Abdullah bin Abbas, putra beliau. Maka beliau di Mekah ketika itu, tidak hijrah ke Madinah. Makanya salah satu penafsiran qaryah di sini maksudnya adalah Mekah. Kata Allah SWT, kenapa anda tidak berjihad? Berjihad di jalan Allah SWT, sedangkan ada di satu daerah yang di situ ada orang-orang yang sudah tua, para wanita, anak-anak, yang mereka berdoa kepada Allah SWT, keluarkan kami dari negeri ini, yaitu dari Mekah. Keluarkan kami dari Mekah ini, karena penduduknya ketika itu zalim, melakukan kezaliman. Kezaliman di sini, ya tentunya maksudnya kezaliman yang mereka menyiksa ya, kaum muslimin yang ada di Mekah. Kemudian juga orang-orang kafir Quraisy menghalangi kaum muslimin untuk hijrah. Ini termasuk kezaliman. Ya, kezaliman dalam ayat ini mereka menyiksa kaum muslimin, kemudian mereka menghalangi kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Mereka menghalangi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadahnya. Ini kezaliman yang mereka lakukan. Maka kaum muslimin ketika itu berdoa kepada Allah SWT, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimah ahluha waj'al lana min ladunka waliyya. Ya Allah, jadikan bagi kami para penolong, orang-orang yang melindungi kami, orang-orang yang membantu kami. Maka Allah SWT mengingatkan di sini kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah SWT. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, saya termasuk dari ayat ini, maksudnya ketika dikatakan ada orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, para wanita dan anak-anak. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, saya dan ibu saya termasuk dalam ayat ini. Saya anak-anaknya, ibunya ya sebagai perempuannya. Maksudnya ini salah satu makna dari ayat ini, ya, bahwasanya sebagian kaum muslimin yang ketika mereka sebagian lagi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian mereka tidak sempat hijrah ke Madinah karena dihalangi orang Quraisy, maka mereka tinggal di Mekah dalam keadaan dizalimi oleh orang kafir Quraisy. Mereka berdoa kepada Allah SWT. Maka Allah SWT mengingatkan kaum muslimin yang ada di Madinah berjihad di jalan Allah, karena di sana ada orang yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan pertolongan. Maka ini salah satu motivasi seorang untuk berjihad adalah membela ya, kaum muslimin yang lainnya, membela keluarganya, membela kampung halamannya, keluarganya, kaum muslimin yang lainnya. Maka ini termasuk jihad di jalan Allah SWT. Kemudian Allah ingatkan dalam ayat yang ke-76, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah. Itu orang yang beriman. Bagaimana mereka berjihad di jalan Allah SWT? Apa yang maksud dengan berjihad di jalan Allah? Nabi SAW menafsirkan ketika ditanya,
tentang orang yang berjihad di jalan Allah, maka beliau mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ini penafsiran Nabi, ini tafsir Nabi. Siapa yang dikatakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Kata Nabi, orang yang dia berperang, berjihad dengan tujuan mengangkat, meninggikan kalimat Allah. Apa kalimat Allah? Al-Islam. Itulah yang disebut dengan berjihad di jalan Allah. Jadi memang motivasinya untuk berjihad meninggikan kalimat Allah. Ini benar-benar yang disebut dengan berjihad di jalan Allah SWT, meninggikan kalimat Allah SWT. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka berjihad di jalan Allah SWT. Tujuan mereka berjihad meninggikan kalimat Allah, menegakkan agama Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Adapun orang-orang kafir, maka mereka berjihad, maka mereka berperang fi sabilit taghut. Mereka berperang di jalannya syaitan. Taghut syaitan. Orang yang beriman berjalan di jalan Allah SWT, berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Orang-orang kafir mereka juga berperang dengan tujuan apa? Menegakkan kalimat syaitan. Faqatilu awliya asy-syaitan. Kata Allah SWT, perangilah. Ini perintah Allah. Perangilah para wali-wali syaitan tersebut, yaitu para tentara syaitan tersebut, kata Allah SWT. Ini Allah perintahkan. Perangi wali-wali syaitan tersebut. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya kaid, yaitu tipu daya, tipu muslihat dari syaitan itu sangatlah lemah. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita sebagai orang yang beriman, bagaimana kita berjihad di jalan Allah SWT dengan benar-benar untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Itu motivasi dalam diri kita. Apa tujuan berjihad di jalan Allah? Menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Adapun orang-orang kafir, mereka juga berperang di jalan syaitan. Nah, ini di sini bisa kita lihat bagaimana orang kafir mereka juga berperang. Mereka juga bersemangat untuk berperang. Bagaimana dengan orang beriman? Kenapa Anda tidak bersemangat? Kenapa Anda tidak gigih berjuang di jalan Allah? Orang-orang kafir saja yang dia berada dalam kebatilan, dalam kesalahan, mereka bersemangat untuk berperang di jalan syaitan. Lalu bagaimana dengan orang beriman? Makanya Allah SWT mengatakan apa? Faqatilu awliya syaitan. Maka perangi wali-wali syaitan, pembantu-pembantu syaitan ini, tentara-tentara syaitan. Maka kita bisa lihat dari ayat ini, di dunia ini cuma ada dua, wali Allah atau wali syaitan, tentara Allah atau tentara syaitan. Kalau seandainya tentara syaitan yang mereka berada dalam kebatilan itu gigih berjuang menegakkan bendera syaitan, kenapa kita yang berada di jalan Allah, berada dalam kebenaran, ciut atau tidak berani atau lemah? Padahal kata Allah SWT, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Padahal tipu daya syaitan itu lemah. Sedangkan orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang bersandarkan kepada yang maha kuat, yaitu Allah SWT. Sedangkan syaitan, orang-orang musyrik bersandarkan dengan siapa? Syaitan. Syaitan itu lemah. Tempat sandaran mereka lemah, tapi mereka berani. Kenapa Anda wahai orang beriman, sandaran Anda kuat?
sandaran Anda adalah Allah SWT pencipta langit dan bumi ini. Kenapa Anda tidak berani? Kenapa Anda lemah? Kenapa Anda malas? Maka ini adalah motivasi dari Allah SWT. Allah ingatkan kita. Kenapa orang beriman justru malas, lemah, tidak bersemangat menegakkan kalimat Allah, padahal Allah SWT akan menolong. In tansurullah yansurkum. Kalau Anda menolong agama Allah, Allah pasti tolong Anda. Dan kalau Allah sudah menolong, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi orang-orang kafir. Siapa yang bantu mereka? Siapa di belakang mereka? Syaitan. Syaitan itu lemah, makhluk. Tapi mereka berani, mereka gigih. Nah ini kata Allah SWT, masa Anda, kita sebagai orang beriman lemah, padahal yang menjadi sandaran kita adalah Allah SWT, pencipta langit dan bumi. Allah katakan dalam ayat surah Ali Imran, wa tarjuna minallahi ma la yarju. Allah SWT mengatakan, Anda berharap kepada Allah, sedangkan mereka tidak berharap kepada Allah. Orang beriman ketika dia berjihad di jalan Allah, berharap kepada Allah. Berharap apa? Surga Allah, pahala dari Allah. Sedangkan orang kafir, ketika dia berperang, apa yang diharapkan? Tidak ada. Cuma dunia yang diharapkan. Mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta. Itu yang cuma diharapkan. Yang itu semua hancur di dunia, hilang. Tapi orang beriman yang diharapkan apa? Surga Allah SWT yang abadi. Maka kenapa kita masih lemah? Maka ini ya diingatkan oleh Allah SWT agar orang beriman benar-benar dia bersemangat dalam berjihad di jalan Allah SWT. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa selalu berjihad di jalan Allah SWT, bersemangat dalam menegakkan kalimat Allah, agama Allah SWT, baik dengan harta, kemudian juga dengan tenaga kita, atau bahkan pun nyawa kita. Allahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.